teman-teman, kembali lagi di VP18 Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Suzuki XL7 Alpha versus Wuling Almaz Smart Enjoy. Kira-kira siapa nih yang lebih unggul? Dan kalian tentunya pilih yang mana nih teman-teman? Nah, sebelum kita membahas kedua mobil tersebut, ada baiknya kalian klik tombol subscribe agar saya semangat membuat video-video terbaru mengenai otomotif. Oke, langsung saja kita bahas. Meski punya rentang harga yang paling tinggi, Wuling Almaz tetap dapat bergumul di segmen LSUV. Varian bawah Smart Enjoy tidak menembus batas 300 juta nih teman-teman. Namun, bila dikomparasi dengan pemain baru dari Suzuki, Almaz harus melawan trim teratas XL7 Alpha. Di antara keduanya, siapa yang sanggup memikat hati? Bagian eksterior. Aura SUV pada Almaz boleh diakui cukup kental. Pasalnya, di luaran sana, ia menjadi basis Chevrolet Captiva yang notabene terlahir sebagai SUV murni. Hal ini pun tergambar jelas di sekujur tubuh. Wajah dirancang berpostur tegap, ditambahkan roof rail agar menekankan sisi utilitas. Elemen cladding hitam eksis di sisi terbawah bodi. Tak perlu terlalu tebal untuk mendefinisikan identitas yang tangguh nih teman-teman. Di lain sisi, XL7 bagaikan R3 masuk akademi militer. Ditempa sedemikian rupa agar aura lelaki tulen terpancarkan. Suzuki enggan membawa nama R3 karena mungkin kental dengan nuansa MPV. Maka dari itu, nameplate anyar diciptakan nih teman-teman. Sah-sah saja, lantaran mereka sudah merombak habis wajah LMPV jadi setangguh Jeep. Cukup signifikan terdiferensiasi dari R3. Pahatan tegap dipakai ke wajah sehingga garis kap mesin jadi lebih datar. Mata ikut dilebarkan, mengapit grill heksagonal agar memberikan imaji kuda-kuda jangkung. Penambahan lain adalah cladding hitam. Tidak seperti Almaz, Suzuki mengaplikasikan plastik cukup tebal di spatbor sehingga tercipta signifikan dari basis pembangun. Urusan desain, kembali lagi ke preferensi masing-masing. Namun, kalau berbicara soal data, dimensi Wuling Almaz lebih besar nih teman-teman. Ia mencatatkan angka 4655 mm kali 1835 mm kali 1760 mm. Kita bandingkan dengan XL7, yaitu XL7 mempunyai ukuran 4450 mm kali 1775 mm kali 1710 mm. Selisih lumayan jauh dari segi panjang keseluruhan sampai 20,5 cm nih teman-teman. Kendati begitu, wheelbase kurang lebih sama dengan torehan 2750 mm itu untuk Wuling Almaz dan lawannya 2740 mm untuk XL7. Komparasi dari segi fitur eksterior, XL7 Alpha boleh berbangga. Terlahir sebagai trim atas, ia mengadopsi lampu depan LED yang dapat menyala secara otomatis. Berikut daytime running light. Almaz Smart Enjoy harus puas dengan proyektor halogen di sudut terluar bumper. Ya, ruang lampu DRL tetap hadir di garis kap mesin, tapi tidak disisipin apapun. DRL dan pendar dioda dapat dinikmati pada trim eksklusif. Untuk fitur kabin, interior Wuling Almaz tampil paling futuristis. Persis di tengah dashboard terbenam layar infotainment ekstra besar berukuran 10,4 inci. Seluruh kontrol sampai AC terpusat di monitor ini. Tidak berhenti sampai di situ, terdapat Wuling Indonesia Comment atau WINE. Ini sangat unik sebab pabrikan Jepang lain belum punya. Lewat WINE, ia dapat memerintahkan sistem untuk jadi pembantu saat berkendara dengan voice command. Contohnya saat mengatur AC, baik itu temperatur maupun arah angin. Ada juga dapat menyuruh WINE untuk mengatur sarana hiburan seperti memutar radio sampai mengubah volumenya. Hebatnya, WINE dioperasikan dengan bahasa Indonesia. Tak perlu belajar bahasa bila ingin merasakan kecanggihan Almaz. Fitur unggulan XL7 Alpha juga tak kalah menarik. Suzuki memberikan pengalaman baru mengemudi melalui Smart e-Mirror. Spion tengah dapat berubah menjadi layar sebagai proyeksi dari kamera. Total ada dua. Satu di belakang sebagai pengganti spion, satu lagi di balik frame berfungsi sebagai dashcam. Kelengkapan tambahan XL7 jadi terlihat biasa saja mengingat Almaz memiliki WINE. Oke,
AC sudah digital dan dapat beroperasi secara otomatis. Selain itu, ia memiliki tombol startup engine. Layar sentuh pun hadir bertengger di tengah dashboard. Pun ia berusaha menggugah lewat material leather membalut setir. Tapi nampaknya semua ini ditambah e-mirror tidak cukup membuat terpana, sebab mayoritas dapat ditemukan pada kompetitor lain. Untuk di bagian mesin, XL7 terbilang moderat di sekitar pemacu daya. Mesin K15B bawaan R3 tidak dirancang sebagai pelari unggul. Hembusan tenaga dari 4 ruang bakar berkapasitas 1462 cc hanya sanggup mencapai 104,7 PS di 6000 rpm. Torehan momen punter puncak juga sebatas 138 Nm pada putaran 4400 rpm. Lain cerita kalau melirik dari spesifikasi Wuling. Walau sama-sama menggendong unit 4 silinder berkapasitas 1,5 liter, Almaz dibekali turbocharge. Rumah keong pencipta lonjakan daya ini berhasil bantu mengekstrak tenaga sampai 142 PS di 6000 rpm. Ditambah lagi torehan torsi puncak 250 Nm dapat digapai sejak putaran serendah 1800 sampai 3600 rpm. Untuk bagian safety, terkait keselamatan, baik Wuling maupun Suzuki telah memiliki kesadaran tinggi. Mereka menyematkan peranti kontrol stabilitas sebagai barang standar. Alat ini berfungsi agar tiap manuver tetap mudah untuk dikendalikan sang mengemudi tanpa perlu bertengkar banyak dengan mobil. Stability control saja sudah ada, maka jangan lagi pertanyakan ABS plus ABD. Keduanya bahkan sudah disematkan hill hold control agar bantu menahan posisi kala menanjak. Guna melindungi penumpang dari cedera parah akibat celaka, dual airbag di depan siap mengembang kapanpun dibutuhkan. Kesimpulan dari data di atas, Almaz Smart Enjoy dibanderol mulai dari 266,8 juta bertransmisi manual 6 percepatan. Kalau ingin CVT, siapkan tebusan 278,8 juta. Ini berarti lebih tinggi ketimbang Suzuki XL7 Alpha yang di Lego 256,5 juta yang manual atau 267 juta. Bila Anda adalah individu yang cukup eksploratif dan senang akan hal baru, Wuling sangat pantas dipinang. Kecanggihan Wine tidak akan ditemui di kompetitor sekelas. Kian diberi keyakinan oleh tenaga besar mesin turbo. Tapi perlu diingat nih teman-teman, Wuling adalah pemain baru. Perlu waktu untuk membuktikan keseriusan eksistensi. Lantas jika merasa konservatif, XL7 tidak berarti culun. Meski terlihat biasa saja saat dikomparasi. Selain dibanderol lebih terjangkau, nama Suzuki bukanlah pemain baru di industri otomotif tanah air. Bagaimana pendapat kalian mengenai mobil tersebut? Silahkan komen di bawah. Oke teman-teman, sekian pembahasan dari VP18 Channel. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.